Apa jadinya jika seorang polwan yang hidupnya penuh disiplin jatuh cinta pada seorang anak punk yang bebas, nyentrik, dan keras kepala, dua dunia yang seolah bertolak belakang, tapi justru saling melengkapi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan tak biasa lainnya. Namanya Rani, seorang polisi wanita yang dikenal tegas dan berdedikasi. Setiap hari ia mengenakan seragam dengan bangga, menjaga ketertiban kota, dan menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Tapi tak ada yang menyangka, hatinya justru terpikat oleh Damar, seorang anak pun yang hidupnya jauh dari kata teratur. Damar hidup di jalanan, rambut mohawk warna mencolok, tato menghiasi lengannya, dan gitarnya selalu menemani setiap langkah. Ia menyanyikan lagu-lagu tentang kebebasan, ketidakadilan, dan harapan kecil yang sering dilupakan. Saat pertama kali bertemu di taman kota, Damar sedang menyanyi. Rani, yang saat itu sedang patroli, berhenti. Bukan karena ingin menegur, tapi karena lirik lagunya menyentuh sisi kemanusiaan yang jarang ia temui di lapangan. Dari situlah semuanya bermula. Obrolan canggung berubah jadi pertemanan. Perbedaan menjadi jembatan. Damar yang terlihat keras ternyata punya hati yang lembut. Dan Rani yang terlihat kaku ternyata punya empati yang dalam. Mereka saling belajar, saling memahami, hingga akhirnya saling jatuh cinta. Tentu, hubungan mereka tidak mudah. Banyak cibiran, pandangan sinis, bahkan penolakan. Tapi cinta mereka cukup kuat untuk tetap berjalan. Mereka tidak mencoba saling mengubah. Mereka hanya saling menerima. Kini, Rani tengah mengandung anak pertama mereka. Mereka sering kembali ke taman tempat pertemuan pertama. Duduk berdampingan, mengenang awal mula cerita mereka dimulai. Dan di sanalah mereka seorang polwan dan seorang anak punk tersenyum bahagia. Karena pada akhirnya, cinta bukan soal seragam atau tato. Bukan soal aturan atau stigma. Cinta hanya butuh keberanian untuk percaya bahwa dua dunia berbeda pun bisa saling menyatu. Setelah melewati cibiran dan prasangka, Rani dan Damar akhirnya resmi menikah dalam upacara sederhana yang dihadiri hanya oleh keluarga dan sahabat terdekat. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun putih panjang, tapi ada senyum yang tulus, genggaman yang erat, dan janji yang tak pernah diucap berlebihan, hanya dibuktikan lewat tindakan. Mereka menempati rumah kecil di pinggiran kota. Damar berhenti mengamen dan mulai mengajar musik di komunitas anak jalanan. Sementara Rani tetap menjalankan tugasnya sebagai polwan. Di sela kesibukan, mereka membangun rumah tangga yang hangat. Tak mewah, tapi penuh cinta. Ketika Rani dinyatakan hamil, Damar menangis. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa akhirnya hidupnya punya arah. Bukan lagi berjalan sendirian di atas aspal panas kota, tapi bersama perempuan yang ia cintai, dan calon anak yang belum lahir, tapi sudah ia jaga sepenuh hati. Hari-hari mereka dipenuhi cerita baru. Rani pulang kerja dengan perut semakin membesar, sementara Damar menyambut dengan teh hangat dan lagu-lagu yang ia tulis khusus untuk calon buah hati mereka. Tato-tatonya kini bukan sekadar simbol perlawanan, tapi kenangan. Setiap garis punya cerita, dan yang paling baru adalah gambar kecil di dadanya siluet ibu dan bayi. Namun, dunia luar belum sepenuhnya menerima. Masih ada yang memandang mereka aneh. Polwan kok sama anak pun, tapi mereka sudah tak peduli. Mereka tahu siapa diri mereka. Mereka tahu cinta itu bukan soal penampilan, tapi tentang saling bertahan dan bertumbuh. Malam itu, di taman tempat mereka pertama kali bertemu, Damar memainkan lagu baru. Rani duduk di bangku yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, tangannya menggenggam tangan kecil yang bergerak dalam perutnya. Dan di antara nyanyian pelan, angin malam, dan lampu taman yang temaram. Mereka tahu, ini baru permulaan. Langkah baru dari perjalanan cinta yang tak pernah mereka duga. Tapi mereka syukuri sepenuh hati. Hari itu hujan turun sejak pagi. Rani baru saja pulang dari dinas ketika kontraksi pertamanya datang. Damar, yang biasanya santai dan cuek, mendadak panik seperti kehilangan arah. Tapi dalam paniknya, dia tetap jadi yang pertama menggenggam tangan Rani, mengantar ke rumah sakit dengan peluh di dahi dan doa yang tak henti-henti dalam hati. Di ruang bersalin, waktu terasa lambat. Rani berjuang dengan rasa sakit yang luar biasa. Dan Damar, yang selama ini terbiasa melihat kerasnya jalanan, justru menangis saat mendengar tangisan pertama anak mereka. Seorang bayi perempuan lahir mungil,
merah, dan begitu sempurna. Mereka menamainya bintang-bintang langit bintang-bintang. Karena dia harapan kita, yang luasnya tak terbatas, kata Rani sambil memeluk bayinya erat. Damar tak bisa berkata apa-apa, selain mencium kening keduanya, menyadari bahwa hidupnya benar-benar telah berubah. Tapi kehidupan sebagai orang tua tak pernah mudah. Rani harus membagi waktunya antara tugas sebagai polwan dan tanggung jawab sebagai ibu. Damar, yang kini bekerja paruh waktu di studio musik kecil milik temannya, sering membawa Langit saat mengajar, menggendongnya dengan kain lusuh yang ia sulap jadi selendang. Ada malam-malam tanpa tidur, ada hari-hari penuh tangis bayi dan kelelahan, tapi juga ada tawa kecil, pelukan hangat, dan momen-momen sederhana yang membuat segalanya terasa sepadan. Lingkungan mulai berubah. Tetangga yang dulu memandang aneh, kini mulai menyapa. Teman-teman Rani yang dulu mencibir, perlahan mulai melihat bahwa cinta tak pernah bisa diukur dari gaya hidup atau penampilan. Dan Langit jadi jembatan yang mempertemukan dua dunia itu. Damar mulai menulis lagu-lagu baru, bukan lagi tentang perlawanan, tapi tentang kasih sayang, tentang seorang ayah yang sedang belajar menjadi lebih baik, tentang keluarga kecil yang tumbuh dari keberanian untuk berbeda. Dan Rani, ia tetap bertugas dengan penuh tanggung jawab. Tapi tiap kali kembali ke rumah, ia tahu ada dua tangan kecil yang menunggunya pulang, tangan Damar dan tangan Langit. Waktu berlalu cepat. Langit kini sudah duduk di bangku SD, rambutnya ikal seperti Rani, tapi tatapan matanya penuh rasa ingin tahu. Persis seperti Damar, ia tumbuh di tengah dua dunia, rumah yang penuh cinta dan hangat, serta luar rumah yang kadang masih suka mempertanyakan kelainan keluarga kecil mereka. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Langit bertanya dengan polosnya, "Ayah dulu kerja apa sebelum jadi guru musik, Bintang?" Damar dan Rani saling pandang. Pertanyaan sederhana, tapi penuh makna. Damar tersenyum kecil. Ia meletakkan sendoknya, lalu menatap mata anak perempuannya yang mulai tumbuh besar. "Ayah dulu sering main musik di jalan, di taman, di trotoar, kadang di bawah jembatan. Waktu itu ayah belum tahu arah hidup, tapi musik selalu nyelamatin ayah." Langit mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, "Kenapa ayah punya tato? Emangnya ayah dulu nakal ya, Bintang?" Rani langsung tertawa kecil. "Tato itu cerita hidup, Nat. Bukan soal nakal atau enggak, tapi soal apa yang pernah ayah rasain, dan siapa ayah waktu itu." Damar menambahkan, "Tato ini bukan buat gaya, ini buat ngingetin ayah kalau ayah udah pernah jauh, tapi bisa pulang." Langit diam sebentar, lalu melihat ke arah ibunya. "Bu, ibu nggak malu nikah sama ayah yang beda gitu, Bintang?" Rani langsung berdiri dari kursinya, memeluk Langit erat. "Ibu justru bangga, karena ayah kamu adalah orang yang paling jujur dan paling berani yang pernah ibu temui. Kita beda, tapi saling terima. Dan dari perbedaan itulah, kamu lahir." Langit tersenyum. Matanya mulai mengerti, meski belum sepenuhnya paham. Tapi malam itu, ia tidur lebih nyenyak. Damar memeluk Rani di beranda rumah, gitar tua di sampingnya. Mereka tahu, akan datang hari-hari ketika Langit akan terus bertanya tentang dunia, tentang masa lalu, tentang siapa mereka sesungguhnya. Dan mereka siap karena mereka sudah lama berdamai, bukan hanya dengan dunia, tapi dengan diri mereka sendiri. Langit kini menginjak usia 16 tahun, usia yang penuh gejolak, pertanyaan, dan pencarian. Ia bukan lagi gadis kecil yang hanya mendengarkan cerita dari ayah dan ibu. Kini, ia mulai menulis ceritanya sendiri. Rambutnya mulai ia warnai ungu muda. Di sekolah, dia dikenal pintar, tapi juga berani. Suaranya lantang ketika membela teman yang dibuli. Dan setiap malam, ia mengurung diri di kamar, menciptakan lagu-lagu dari potongan puisi yang ia tulis diam-diam. Damar memperhatikannya dengan bangga dan sedikit khawatir. "Dia keras kepala, kayak kamu," kata Rani suatu malam sambil mengisir rambutnya di depan cermin. "Dan idealis, kayak kamu," balas Damar, tertawa kecil. Namun di balik semua itu, Langit mulai merasa bingung. Ia tak tahu harus mengikuti jejak siapa. Ayahnya, si musisi jalanan yang kini mengajar musik, atau ibunya, sosok disiplin yang berdiri tegak dalam seragam. Suatu malam, Langit duduk di taman tempat semuanya bermula. Ia membawa buku puisinya. Saat itu, Damar datang tanpa suara, lalu duduk di sebelahnya. Seperti dulu ia duduk di sana bersama Rani. "Ayah,
ujar langit pelan. Aku nggak yakin aku bisa jadi seperti ibu, tapi aku juga nggak tahu apa harus jadi kayak ayah. Damar diam sejenak, lalu menjawab, kamu nggak perlu jadi seperti siapa-siapa. Nak, kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri. Langit menatap ayahnya, tapi aku takut. Salah langkah. Langkah itu memang kadang salah. Tapi selama kamu jalanin dengan hati yang jujur, kamu nggak akan benar-benar tersesat. Langit tersenyum, lalu menyandarkan kepala di bahu ayahnya. Di kejauhan, Rani memperhatikan mereka dari kejauhan. Di wajahnya, tak ada khawatir, hanya rasa syukur. Karena anak yang mereka lahirkan dari dua dunia berbeda, kini sedang menciptakan dunianya sendiri. Malam itu, langit menulis lagu baru, tentang cinta, tentang keberanian, tentang perjalanan, menjadi diri sendiri. Hari itu, udara sore terasa hangat. Sekolah langit mengadakan acara seni tahunan panggung kecil. Penonton terbatas, tapi baginya, ini terasa seperti dunia. Di balik panggung, tangan langit dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena jantungnya berdetak terlalu cepat. Gitar di pangkuannya terasa berat, tapi di dalam kantongnya ada selembar kertas lirik lagu yang ia tulis sendiri, malam demi malam. Judulnya, Bintang-Bintang dari Seragam dan Luka Bintang-Bintang. Lagu tentang dua orang yang datang dari dunia berbeda, tapi saling menemukan dalam sunyi. Tentang ayahnya yang pernah tersesat dan ibunya yang berdiri di tengah aturan, tapi memilih untuk melihat hati, bukan penampilan. Saat namanya dipanggil, langit melangkah pelan ke panggung. Lampu menyorot wajahnya. Ia menarik napas dalam, lalu mulai memetik senar gitar. Suara pertamanya agak bergetar, tapi di baris kedua, semua menjadi tenang. Ia bernyanyi bukan sebagai murid, bukan sebagai anak pejabat ataupun tapi sebagai langit. Anak dari cinta yang tak biasa, yang tak semua orang bisa mengerti, tapi sangat nyata. Di barisan penonton, Damar duduk memeluk gitar tua yang kini hanya jadi kenangan. Matanya berkaca-kaca. Rani duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Mereka tak berkata apa-apa, hanya mendengar dan menyerap tiap bait yang mengalir dari suara anak mereka. Dan saat lagu berakhir, aula itu hening sejenak, lalu tepuk tangan mengisi ruangan. Langit menunduk, tersenyum. Bukan karena dipuji, tapi karena untuk pertama kalinya, dia tahu, dia tak harus memilih dunia ayah atau ibu, karena dia sudah punya dunia sendiri yang lahir dari keduanya. Malam itu, langit pulang ke rumah dan menemukan surat kecil di atas tempat tidurnya. Dari ayahnya, Langit, panggung itu bukan cuma tentang berani tampil, tapi tentang jujur jadi diri sendiri dan kamu. Sudah melampaui itu, Bintang. Di bawahnya, ada coretan gambar kecil, seragam polisi dan gitar berdampingan. Di tengahnya bintang kecil, Langit. Beberapa tahun berlalu, Langit kini tumbuh menjadi perempuan dewasa. Ia tak memilih jadi polisi, juga tak sepenuhnya jadi musisi jalanan. Ia jadi penulis lagu, sekaligus aktivis sosial. Karya-karyanya dikenal bukan karena viralitas, tapi karena kejujuran. Dan dalam setiap lagu yang ia ciptakan, ada bayangan dua sosok, ayah dan ibu. Rani mendekati masa pensiunnya sebagai polwan. Gelar dan penghargaan menghiasi dinding ruang tamu. Tapi ia tahu, kebanggaan terbesarnya bukan seragam, tapi keluarganya. Damar membuka ruang seni kecil di kota tempat anak-anak muda bisa belajar musik, menulis lagu, dan mencari arah. Tak ada penghakiman, tak ada stereotip. Semua diterima, karena ia tahu, kadang yang orang butuhkan cuma satu, tempat untuk didengar. Suatu sore, mereka bertiga duduk di taman-taman tempat semuanya dimulai. Langit membawa gitarnya. Kali ini, ia memainkan lagu yang ditulisnya, khusus untuk ayah dan ibu. Judulnya, Rumah Bernama Cinta. Tak ada panggung, tak ada penonton, hanya mereka bertiga, dan langit senja yang pelan-pelan berubah warna. Saat lagu selesai, Damar tersenyum dan berkata, dulu ayah pikir hidup cuma soal bertahan, tapi setelah ketemu ibu, dan kamu ayah baru ngerti, hidup itu soal pulang. Rani menggenggam tangan mereka berdua, dan cinta, tambahnya, bukan tentang menyamakan isi kepala, tapi menyatukan isi hati. Langit menatap mereka, lalu memeluk keduanya. Dalam diam, mereka tahu ini bukan sekadar kisah cinta. Ini kisah keberanian, kisah keteguhan, kisah dua dunia yang tak saling mengubah, tapi saling menerima. Dan di bawah langit yang semakin gelap, satu cahaya tetap menyala. Cinta, yang tumbuh dari perbedaan, diuji oleh waktu, tapi tak pernah goyah.
Karena mereka percaya pada satu hal sederhana, keluarga tak harus sama. Yang penting, saling menjaga.